Hai guys, kembali lagi bersama saya Samsul Film. Dalam kesempatan ini, Samsul Film akan membahas sebuah filem yang berjudul Shoggebell. Filem bergenre komedi horor ini bercerita tentang seekor beruang hitam Amerika yang kecanduan narkoba berjenis kokai. Karena kecanduannya, beruang itu pun menjadi ganas dan mulai memburu semua orang untuk mendapatkan serbuk koki. Sedikit informasi ya guys, filem ini terinspirasi dari peristiwa seekor beruang hitam Amerika seberat 79 kg yang mati setelah menelan satu ransel penuh berisi kokain pada tahun 1985. Sebelum kita ke alur ceritanya, saya mengingatkan dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1985, seorang penyelundup narkoba bernama Andre terlihat menjatuhkan kiriman kokir dari pesawatnya. Setelah itu, Andre pun berniat terjun payung dengan satu ransel penuh berisi sisa kokir tersebut. Sayangnya, saat akan terjun, kebodohan Andre malah membuat kepalanya terbentur dan inilah yang terjadi. Scene lalu memperlihatkan sepasang suami isteri bernama Elsa dan Olaf. Mereka berdua terlihat sedang menghabiskan akhir pekan di hutan nasional. Saat sedang melihat pemandangan yang indah, mereka berdua tidak sengaja melihat seekor beruang hitam. Namun beruang itu tiba-tiba bertingkah aneh dan malah mengejar mereka. Dari kejadian itu, Elsa pun akhirnya dimakan oleh beruang tersebut. Ditemukan tewas bersama dengan beberapa bungkus kokir. Seorang detektif lokal bernama Bob menyimpulkan bahwa kokir itu kemungkinan besar berasal dari gerbong narkoba. Kematian itu juga langsung diketahui oleh Seth, yang kemudian meminta anak buahnya yang bernama David untuk mencari sisa kokir yang kemungkinan tersebar di wilayah tersebut. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan pada seorang anak bernama Didi yang tinggal bersama ibunya, seorang perawat bernama Sherry. Hari itu, Didi bolos sekolah bersama temannya yang bernama Harry untuk melukis gambar air terjun tersembunyi di dalam hutan nasional. Setelah keduanya pergi, Sherry yang baru pulang bekerja mendapat telefon dari sekolahnya yang mengatakan bahwa Didi tidak masuk sekolah hari ini. Ia pun langsung memeriksa tas Harry yang tidak sengaja tertinggal dan menemukan sebuah peta menuju air terjun rahasia. Di jalan menuju air terjun, Didi dan Harry menemukan sebungkus kokir di balik semak-semak. Mereka yang penasaran kemudian mencoba kokir itu, namun ternyata mereka tidak suka. Tak disangka, ternyata bukan hanya mereka berdua yang penasaran dengan kokir tersebut, karena di sana ada seekor beruang hitam Amerika yang juga telah menelan sebungkus kokir lebih dahulu. Di sisi lain, Sherry yang berkenalan ke dalam hutan bertemu dengan penjaga hutan bernama Alice dan Peter. Ia pun langsung menanyakan keberadaan anaknya, namun baik Liz dan Peter sepertinya sama-sama tidak tahu. Alhasil, ketiganya pun berangkat bersama-sama untuk menemukan Didi dan juga Harry. Kembali ke Sherry, Liz dan Peter akhirnya menemukan Harry di atas sebuah pohon. Harry bercerita bahwa ia dan Didi diserang oleh seekor beruang dan beruang itu telah membawa Didi pergi dari sana. Tak lama kemudian, beruang itu pun tiba-tiba datang dan langsung menyerang Peter serta Liz. Didi! He ran off! Henry, jump down! It's too high!
Is it gone? Untung saja sebelum terkena serangan dari beruang, Peter berhasil merangkak dan naik ke atas sebuah pohon. Dalam prosesnya, tubuh Peter terkena bubuk wakil yang tersebar di atas tanah sehingga si beruang pun tertarik kepadanya dan langsung mencambik-cambik tubuh Peter dari atas pohon tersebut. Pada kesempatan itu, Sadie dan Harry pun segera melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan untuk bisa menemukan Didi, mengatakan bahawa beruang itu bukanlah beruang biasa. Beruang yang telah kecanduan bubuk koki. Di waktu yang sama, Liz-nya berhasil kabur akhirnya sampai di pos penjagaan. Di sana, ia pun bertemu dengan dua anak buah Spade yang juga bersembunyi di pos tersebut. Sambil mengisi peluru, mereka pun mendengar suara beruang yang sudah ada di depan pos tersebut. Saat pintunya terbuka, tembakan Liz malah meleset dan mengenai salah satu remaja di sana. Liz-nya khawatir, mulai waspada ketika ia mendengar suara langkah kaki dari arah atap. Beruang itu ternyata berhasil melabui mereka dan langsung membunuh salah satu remaja yang lainnya. Tak lama kemudian, ambulan yang dihubungi oleh Liz akhirnya datang. Kedua perawat itu pun sangat terkejut mendapati pos penjagaan yang dipenuhi oleh darah dan juga mayat. Salah satu perawat pun mencoba memeriksa ruangan lain, sementara satu perawat lainnya memeriksa keadaan Liz. Saat membuka pintu, perawat itu pun terkejut melihat beruang kokil yang telah menatapnya dengan sangat ganas. Tom, get in! Wait! Oh, God! Bam! Straight up! Ia dan yang lainnya pun berhasil kabur meskipun beruang itu tetap mengejar ambulan tersebut. Akhirnya, beruang itu pun berhasil masuk ke dalam ambulan, melempar Liz ke jalanan dan menyebabkan kecelakaan yang lantas menewaskan kedua perawat tersebut. Sementara itu, Starkate akhirnya sampai di Gazebo bersama David dan juga Eddie. Sayangnya, satu tas koki yang ia sembunyikan sudah tidak ada di sana kerana telah disita oleh Bob. Sempat terjadi baku tembak singkat antara David dan Bob yang kemudian menyebabkan putusnya dua jari David. Dari arah belakang, David melihat beruang gokil yang perlahan-lahan mendekati gazebo. Eddie dan Stark dengan cepat berpura-pura mati agar mereka tidak diserang oleh beruang tersebut. Setelah kejadian itu, Bob dan David kembali memperebutkan satu tas kokain itu sampai akhirnya Bob pun ditembak mati oleh Chief ketiga bandar narkoba itu pun langsung mencari satu tas kokil, namun semuanya ternyata telah dibawa oleh si beruang tersebut. Beralih ke Sadie, ia dan Harry kemudian menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Didi. Semua tanda itu pun mengarahkan mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan tersebut sampai mereka tidak sengaja bertemu dengan Olaf. Olaf yang saat itu masih murung mengaku sempat melihat Didi, jadi ia pun sukarela untuk mengantarkan mereka. Singkat ceritanya, Sadie dan Harry akhirnya diantarkan sampai ke gua beruang dan bertemu dengan Didi di sana. Selain Didi, di sana juga terdapat dua anak beruang yang juga telah kecanduan kokain tersebut. Setelah itu, Sadie, Didi dan Harry pun mencoba mencari jalan keluar yang mengarahkan mereka ke sebuah air terjun. Tak lama kemudian, komplotan bandar narkoba juga tiba di gua tersebut dan benar saja tasnya mereka cari memang benar-benar ada di sana. Mereka akan mengambil semua isi narkoba itu. Kedua anak beruang terlihat tidak suka kerana mereka juga telah kecanduan kokain.
Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sadie, Didi dan Harry untuk kabur dengan cara melompat ke arah sungai. Tidak seperti mereka bertiga, malah diam di sana dan tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan tas tersebut. Bahkan David dan Eddie yang tidak sengaja dengannya terkena tembakan karena Siti ingin kehilangan juta dolar dari penjualan kokil. Tak lama kemudian, beruang itu yang telah kembali ke gua langsung ditembak oleh Seth. Kini tidak ada lagi yang bisa menghalangi Seth untuk mendapatkan semua kokil tersebut. Namun sayangnya, dalam proses pengambilan tas bubuk kokil itu terjatuh ke arah beruang sehingga beruang itu pun akhirnya bangkit. Kemudian digantung bersama tas itu dan isi perutnya dikeluarkan oleh anak-anak beruang tersebut. Sementara di bawah, Sherry memutuskan untuk membantu David dengan keahlian perawatnya ia miliki. Alhasil mereka semua pun berhasil selamat dan filem pun akhirnya selesai. Dari filem ini kita belajar bahawa narkoba benar-benar buruk dan negatif dari segi manapun. Jadi jangan coba-coba untuk mendekatinya ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.